Halo, Assalamualaikum. Di video ini, Miss Lina mau sharing tentang hasil renungan minggu ini dan juga tentang dua buku yang sudah Miss Lina baca. Yang satu adalah buku ini, tulisan Tara Damaya, judulnya Panduan Mengelola Perasaan Rapuh. Dan buku yang ini, Lopi dan Kacamata Abu-Abu. Miss Ina juga buat shortnya di IG LSI Course dan IG misslina.english ya. Untuk buku ini, hal yang Miss Lina pelajari dan juga dari renungan Miss Lina adalah lebih tentang menerima diri sendiri dan kayak and the shame of what of who we are gitu. Jadi pernah nggak kayak kamu ngerasa kamu suka nilai diri kamu gitu dengan bilang, oh aku harusnya nggak merasakan ini gitu. Kemudian kamu memberi label atas perasaan itu. Atau kamu bilang, ini perasaan yang buruk nih, aku seharusnya nggak merasakan itu gitu. Misalnya kayak gitu. Atau misalnya ada orang di sekeliling kamu yang bilang, dia mah orangnya baper gitu. Dia mah orangnya sensitif. Terus kemudian kamu jadi ngejudge diri kamu dan jadi nggak bisa, kurang bisa nerima diri kamu. Terus then it makes you feel like you're not good enough gitu. Miss Ina pernah ada di situasi itu, tapi seiring dengan berjalannya waktu juga dengan belajar ya, lama-lama kayak, dan ini juga bantu banget buku ini juga, dia bilang nggak apa-apa loh jadi orang yang rapuh, tanda kutip ya, maksudnya nggak apa-apa loh jadi orang yang memang tingkat sensitivitasnya tinggi gitu, nggak apa-apa kok, terima dulu. Dan tapi dalam hati terima ini juga dalam segala hal kan kita perlu ambil tengah-tengahnya ya, kayak oke, aku tahu mungkin tanda kutip itu kelemahan aku di situ, tapi bagaimana aku bisa menghadapinya gitu, deal with it gitu. Nah, caranya dengan belajar ya. Tapi ada satu banget yang perkataan di kajian, namanya Kang Sani. Dia bilang orang baper itu kurang ilmu. Saat itu Miss Ina nanya ya saat kajian gimana mengurangi sensitivitas gitu. Karena Kang Sani juga bilang kalau dia juga orang yang baper gitu kan. Kemudian dia bilang gitu, baper itu karena kurang ilmu. Dan juga dari pelajaran yang ada di sekitar Miss Lina gitu, misalnya ada kejadian kayak ada orang tersinggung tapi ternyata dilihat dari konteks ceritanya, situasinya, oh ternyata sebenarnya pesan yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan pesan tersebut tuh maksudnya bukan seperti itu, tapi kan sebuah pesan itu bisa ditangkap dengan makna yang berbeda ya gitu. Jadi kalau kata yang Pak Arief vibrasi kan di balik kebenaran ada kebenaran lain. Jadi kalau misalnya kayak Miss Ina mulai merasa terganggu, misalnya merasa kayaknya aku kurang sek deh sama ucapan dia itu, Miss Ina coba kayak merenungkan, mungkin dia maksudnya ada yang lain gitu, ada kebenaran yang lain di balik itu gitu. Dan Miss Ina balik lagi mikir, kalau aku baper berarti aku kurang ilmu gitu. Tapi perlu proses juga gitu, kita juga jangan terlalu kayak menjudge diri sendiri, kenapa sih aku baper banget kayak gitu, aku tuh baper terus deh misalnya, atau jadi bikin diri down gitu, jangan juga gitu. Kayak tetap ambil tengahnya gitu, kayak oke, ini perkataan agak mengganggu tapi apa pelajaran yang aku bisa ambil di baliknya. Oke, balik lagi ke buku ini kalau Miss Ina baca ya, dan kadang-kadang Miss Ina suka baca buku-buku kayak gini gitu yang judulnya menarik minat ya, yang Miss Ina ngerasa relate ya. Miss Ina cukup salut ya dengan orang-orang yang penulis, dia backgroundnya bukan psikolog tapi bukunya itu dalam gitu ya, kayak banyak
memuat ilmu-ilmu psikologi dari berbagai pengalaman hidup, maksudnya dari berbagai teori-teori psikologi yang ada dan dihubungkan dengan pengalaman hidupnya sendiri. Jadi di buku ini nanti kamu bisa lihat linknya ya di deskripsi untuk pembeliannya. Jadi ada tentang menanyakan bagaimana cara merawat kerapuhan gitu. Ini ada beberapa bab. Jadi pertama menerangkan tentang bagaimana sih si hidup si rapuh gitu, kayak bagaimana mereka menghadapi kehidupan dengan sifat mereka yang kayak banyak menggunakan perasaan gitu. Kemudian juga tentang mengapa saya begitu rapuh, juga tentang merawat kerapuhan, tentang untuk apa saya hidup, tentang mengatasi racun mematikan, memulihkan luka, dunia tidak benar-benar jahat, dan membangun ketahanan untuk si rapuh. Nah, Miss Ina nih emang orangnya kayak kalau baca tuh kayak baca aja gitu sekilas gitu ya. Kayak satu kali, kalau 2 kali buku Miss Ina baca 2 kali itu agak jarang ya. Meski bagus ya kan katanya kalau mau benar-benar paham dibaca lagi gitu kan. Tapi pelajaran yang Miss Ina ambil di buku ini itu ya terima gitu. Memang kan orang kan punya sifat masing-masing ya gitu kan, punya karakternya sendiri gitu. Kalau memang misalnya kamu merasa dirimu rapuh, misalnya rapuh dalam tanda kutip ya, misalnya kayak kamu punya sensitivitas yang tinggi gitu, kamu kayak apa-apa kamu rasa gitu kan, nggak apa-apa, itu terima aja, terima sambil juga berusaha upgrade diri ya, karena kan itu juga kan dari Allah juga, dan juga itu dari berdasarkan pengalaman kehidupan kita gitu. Jadi terima juga. Terus ya bisa bantu diri dengan dengerin YouTube yang positif yang berkaitan, juga baca buku gitu ya, sambil balik lagi upgrade diri ya, sambil juga terus melakukan refleksi diri gitu, merenung supaya bisa terus memperbaiki diri. Nah, sebenarnya di buku ini ada nih satu juga kalimat yang terasa mengganggu ya, tapi setelah Miss Ina renungkan lagi jadi nggak begitu mengganggu. Jadi di sini beliau menceritakan ya tentang orang-orang di sekitarnya juga gitu, dan ada bagian tentang tulisan yang mana beliau menuliskan tentang ada kisah seorang wanita lah gitu intinya ya. Miss Ina nggak mau cerita detailnya, pokoknya ada kalimat intinya wanita ini memblow up kehidupannya sebagai janda gitu, dan kebetulan saya juga follow IG-nya gitu kata penulisnya. Terus Miss Ina mulailah itu mikir, kenapa sih gitu, emangnya ada yang salah gitu dengan menjadi janda gitu. Memangnya nggak boleh seorang janda memblow up kehidupannya gitu. Kemudian Miss Lina filter lagi pemikiran Miss Lina. Oh, Miss Lina kan kurang tahu konteksnya seperti apa kan, nggak tahu juga orang itu siapa gitu. Ya terserah dia mau menilai apa gitu kan itu pikiran dia gitu. Apa hak Miss Lina untuk mengontrol apa yang perlu dia pikirkan gitu. Dan setelah itu jadi kayak tidak terlalu mengganggu lagi gitu. Dan ini juga ada juga bagian buku ini yang menceritakan tentang lingkungan yang toksik. Jadi penulis berbagi tentang tempat kerjanya. Ini sebenarnya juga dari pengalaman Miss Ina juga ya. Kayak tapi ini juga ya sekali lagi ambil tengahnya ya. Kadang kita perlu percaya feeling kita ya. Kadang feeling kita bisa benar bisa enggak ya. Karena kan yang maha tahu, yang maha benar itu cuman Allah ya. Cuman misalnya kayak kalau nggak salah nih Oprah juga bilang sesuatu kayak gini kan, kayak if someone show you their attitude in the first time, believe it is who they are gitu. Jadi kalau ada orang satu kali dia menunjukkan perangainya seperti itu, percaya itu sifat dia kayak gitu. Dan sama juga dengan orang toksik ya, mungkin
orang toksik kan pintar ya memanipulasi perkataan, pikiran, perasaan orang lain ya. Jadi ada saatnya kita perlu berpikir positif, ada saatnya kita perlu berpikir realistis gitu sih menurut Messi Najan. Dan itu akan berasa banget. Jadi alhamdulillah sekarang kayak alhamdulillah ya, insya Allah Messina berada di lingkungan yang positif. Jadi itu bisa berasa gitu bedanya ya. Meski kadang kayak ada dari diri kayak takut dijudge, takut dijahatin kadang masih ada gitu. Tapi kayak bisa ngerasa oh ini lingkungannya positif kok, nggak ngejudge kok, nggak ngejatuhin gitu. Dan setelah kamu pernah berada di lingkungan yang toksik gitu ya, kamu jadi bisa membedakan mana lingkungan yang sehat untuk mental kamu, mana yang bukan gitu. Jadi di buku ini juga menceritakan tentang itu. Oke. Kalau yang buku satu lagi ini seri Silopi ya. Ya masih ada seri-seri lain nanti kalau ada di perpustakaan lagi Misina mau pinjem lagi. Jadi ini lebih bercerita ke dia, jadi si Lopi ini dia pakai kacamata berbagai warna ya, dan kalau dia pakai kacamata hijau dia merasa tenang, kalau dia pakai misalnya warna merah gitu jadi semangat gitu ya. Terus dia pakai kacamata warna abu-abu yang membuat dia merasa suram, merasa sedih, merasa malas gitu. Dan pelajarannya di sini kayak kacamata mana sih yang aku ingin pakai dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kacamata dalam artian sudut pandang apa yang aku pakai, keyakinan apa yang mau aku benamkan di hati aku, kesadaran apa gitu. Jadi kayak sama kan kadang kalau ya balik lagi misalnya kamu ngerasa kamu baper gitu kan, itu kamu lagi pakai kacamata apa gitu. Mungkin aja kayak yang Mislina cerita tadi, dua kejadian tadi, kejadian dari orang lain dan kejadian dari Mislina sendiri, aku tuh lagi pakai kacamata yang mana gitu. Apakah benar pesan yang dimaksud orang itu tuh sama artinya dengan pesan yang aku pesan yang aku dengar gitu, pesan yang aku artikan kan, belum tentu juga sama gitu. Nah terus juga tadi pagi juga Misina sempet lihat berita ya meninggalnya seorang aktor ya, dan anaknya diwawancara, dan anaknya itu bilang kalau pesan bapaknya itu kalau punya perasaan jangan terlalu dirasa-rasa. Nah balik lagi ada kebenaran di balik kebenaran yang lain, kayak untuk Messina ambil tengahnya. Itu bagus menurut Messina untuk orang yang kayak overthinker, yang kayak kalau ada sesuatu dirasain dalam-dalam itu bagus. Karena itu untuk pengingat diri kayak oke, aku udah ngerasain ini, udah jangan terlalu dirasa-rasain gitu. Ibaratnya kayak kalau kamu misalnya pernah luka ya, kan kalau Messina sih kayak nggak mau kan pegang itu luka, dipegang terus kan nanti kan makin sakit terus nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, artinya itu gitu. Padahal pas awal Messina denger ya, kalau perasaan gak dirasa-rasa denial dong gitu. Padahal ada kebenaran lain, yaitu boleh aja dirasain, boleh misalnya sedih, grieving, terus udah gitu. Bisa alihkan gitu. Ingat lagi cita-cita, tapi mungkin juga misalnya ada perasaan yang memang butuh waktu lebih lama untuk diproses gitu. Mungkin itu aja sharing Miss Lina hari ini. Semoga ini videonya nggak gelap, karena tadi Miss Lina lagi bikin video terus anak matiin lampu. Oke, sekali lagi pakai kacamata mana ya, Mbak. Dan itu juga tuh ya, ada juga kayak misalnya juga dengerin YouTube kayak pelajaran-pelajaran kehidupan itu seringkali datang dari orang-orang terdekat kita gitu, bisa dari anak, misalnya orang tua atau keluarga ya, siapapun yang dekat dengan kamu. Dan ya mereka itu kan guru, kayak misalnya anak nggak sesuai dengan keinginan kamu, bisa nggak kamu berlatih sabar gitu kan. Dan itu ya pelajaran buat diri ya, pelajaran kenapa Rasul bilang kan tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Misina mengartikannya sebagai ilmu yang bisa membantu kita untuk taat ya, karena memang
taat itu tidak mudah kalau bukan punya kemampuan. Oke, udah zuhur, makasih sudah mendengarkan. Itu aja sharing di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.